Saya ingin menanyakan terkait dengan makna keonaran sesuai dengan istilah dalam KBBI. Apakah ahli bisa menerangkan? Saya bukan kamus berjalan ya, jadi kamus itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dirujuk. Gitu. Kayak jenis-jenis pohon, jenis-jenis sepeda, begitulah. Oke, gitu, ya. kan, ini yang dijenis-jeniskan tuturan. Ya itu makanya kami kan menanyakan secara teoritis terkait dengan keahlian saudara itu yang. Ya, saya jawab secara teoritis juga ya. Ya, terima kasih. Harus dilihat pemaknaannya oleh siapa kepada siapa. Tadi secara sangat sederhana menjelang akhir saudara ahli mengatakan kalau si A bertanya kepada B sudah makan, tapi yang jawab C itu jadi aneh. Dalam konteks ini saya bicara kepada pemerintah soal IKN, tapi dipanai oleh kelompok lain jadi aneh. Terima kasih Majelis Hakim ahli ya. Sebelumnya kami mohon izin Majelis Hakim jikalau diperkenankan sebelum kami menanyakan substansi material ke ahli digital forensik linguistik, izinkan kami untuk menampilkan barang bukti lebih dulu Majelis Hakim. Barang bukti lampiran dalam berkas perkara. Karena ahli tadi kan juga menyampaikan terkait dengan teoritis terkait dengan linguistik forensik, ada menyampaikan terkait dengan Dewan Pers. Maksudnya kami ingin menyajikan dulu lampiran dalam berkas ini majelis untuk pertanyaan. Siap. Siap. Oh gitu. Oh siap. Siap. Terima kasih. Siap. Oh siap, terima kasih. Jadi kita kesampingkan majelis. Siap, terima kasih majelis. Jadi semakin lebih jelas untuk kami mempertanyakan terhadap ahli kali ini. Terima kasih. Ahli ya Profesor Dr. Aceng. Pertama saya ingin menanyakan terkait dengan makna keonaran sesuai dengan istilah dalam KBBI. Apakah ahli bisa menerangkan? Ya, makna apa? Keonaran. Ya. Sesuai dengan istilah yang terkandung dalam KBBI. Ya. Saya bukan kamus berjalan ya, jadi kamus itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dirujuk gitu ya. Jadi saya nggak tahu persisnya, tapi secara common sense saya itu ya berdasarkan keilmuan saya, keonaran itu kata dasarnya onar, ya. Itu. Dari kata dasar onar dikasih imbuhan ke dengan an. Itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan sebuah keadaan, peristiwa, suasana, ya. Itu. Dari keonar menjadi keonaran, dan itu menjadi plural, menjadi jamak. Kalau onar sekali, keonaran jadi berkali-kali gitu. Seperti gitu ya. Seperti itu ahli ya. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, itu yang saya pahami gitu ya. Dan saya menduga itu nggak akan terlalu jauh dari KBBI ya. Gitu ya. Karena saya kalau mengklaim kata KBBI bisa meleset ya. Gitu. Kecuali kalau jaksa mengizinkan saya buka kamus online di sini gitu ya. Itu bisa saya cek. Jadi kamus itu untuk dirujuk bukan untuk dihafal ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Selanjutnya, apakah ahli sesuai dengan keahliannya bisa menerangkan makna kata terkait tuturan asertif? Apa? Tuturan asertif. Tuturan asertif itu salah satu tuturan dalam ilokusi. Jadi ilokusi itu tuturan itu ada macam-macam. Ada 5, ada deklaratif, ya. Salah satunya adalah asertif, gitu. Ya, itu sangat teoritis sekali itu. Pelajaran di S1 itu ya bagi mahasiswa bahasa Indonesia ya, seperti itu. Itu maksudnya pemaknaannya tuturan asertif, apakah ahli bisa menerangkan dengan kalian saudara? Ya saya katakan itu kalau kita bertutur itu bisa dikelompok-kelompokkan. Kalau deklaratif pernyataan, kalau asertif biasanya mengusulkan sesuatu ya gitu. Kalau informatif memberitahukan sesuatu, itu jenis-jenis saja. Ya, gitu.
Kayak Itu jenis-jenis jadi pohon, jenis-jenis sepeda, begitulah. Oke, Gitu makanya ya. kan, Ini yang dijenis-jeniskan tuturan. ya itu Speed X. makanya kami kan menanyakan secara teoritis terkait dengan Iya. keahlian saudara itu yang Ya, lebih saya dulu jawab sebagai secara formal. teoritis juga ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi beberapa poin saya garis bawahi terkait dengan keahlian saudara ahli terkait dengan linguistik forensik, merupakan analisis bahasa yang berdampak hukum, kurang lebih seperti itu, di mana ada fenomena yang berdampak dengan hukum. Nah, apakah ahli linguistik forensik dalam hal ini bisa menerangkan terkait dengan istilah kata aksi dan reaksi? Apa? Aksi dan reaksi. Aksi dan Reaksi. reaksi. Ya. Ya. Tadi ya. Jadi dalam tuturan itu ada ilokusi sebagai aksi, ada perlokusi sebagai reaksi. Jadi setiap tuturan itu akan berdampak kepada petutur. Kecuali kalau dia monolog, ngomong sendiri, ya, ke dinding, ke tembok, nggak akan ada reaksi. Tapi ketika ada petutur, ya, itulah reaksi, ya. Seperti itu ya. Itulah tanggapan kalau bahasa awam ya, gitu. Kalau bahasa teorinya itulah perlokusi. Gitu. Oke. Bapak sudah makan belum? Dijawab? Belum. Nah, itulah reaksi dari pertanyaan saya. Oh, ilokusi saya itu berdampak, jadi saya tahu kita sama-sama lapar. Yuk kita berhenti dulu kesaksian ini, kita makan. Misalnya begitu. Ya. Oke, seperti itu. Lanjutkan. Ya. Terkait dengan keahlian linguistik forensik, Ya. ini kan berkaitan dengan kata bahasa, kata, kalimat, paragraf, hingga akhirnya titik kan seperti itu. Apakah di ruang lingkup keahlian ahli Profesor Dr. Ajeng ini di linguistik forensik itu juga di ruang lingkup juga bisa mempelajari terkait dengan kata bahasa yang terucap dikaitkan dengan pernyataan atau dari tata cara gaya bahasa diucapkan oleh penutur. Satu contoh begini, Bapak sudah makan, halus, tapi ada kata lain, Bapak sudah makan. Nah itu apakah ahli bisa menerangkan dengan keahlian saudara di ruang lingkup linguistik forensik itu maknanya bagaimana? Bisa berbeda. Dengan kata pertama dengan yang kedua tadi. Bisa berbeda. Dalam bahasa itu ada style, ada gaya bahasa. Oke. Dan itu bisa muncul di berbagai macam penggunaan bahasa. Bisa dari intonasi, bisa dari pilihan kata, bisa dari bahasa tubuh, ya. Kata-katanya sama. Anda mengenal kata aduh. Aduh. Ya. Aduh sakit seperti apa? Anda sakit terus mengucapkan aduhnya seperti apa? Beda-beda kan? Beda ya? Ya. Aduh enak beda, aduh enak. Nah, itu maksudnya. Nah, Nah, itu nanti. nah itulah bahasa. Itu ya. Jadi saya senang ini dapat seperti cara sedang diuji lagi ke profesor saya sama Anda ya. Terima kasih, terima kasih Ali. Jadi saya pun juga dapat kasanah baru keilmuan ini Ali. Terima kasih. Jadi terima kasih Ali. Jadi biar lebih memperjelas terkait dengan proporsional maupun otoritas tadi. Iya. Saya semakin tertarik dengan ahli ini. Saya lanjutkan ahli ya. Jadi terkait dengan tata cara bahasa penyajian itu mempengaruhi makna yang terucap yang keluar. Sangat berpengaruh. Nah, manakala itu berdampak, sedangkan ahli tadi kan menyampaikan itu terkait dengan kita tidak bisa memaksakan orang lain memahami seperti apa yang kita kehendaki. Jadi apakah kita bisa memberikan batasan sebagai penyampai bahwa orang itu harus menyukai terhadap apa yang kita sampaikan? Tidak bisa, kan seperti itu. Anda bebas kok menjawab pertanyaan saya, kan tadi tidak dipaksa. Yang aneh itu ketika saya jawab kepada nanya sama Anda, yang jawab yang sebelah itu aneh. Anda sudah makan, kata dia, sudah, apa urusannya dengan Anda? Yang terjadi ini kan begitu. Oke. Itu yang aneh, gitu ya. Selama Anda yang menjawab, itu dengan tutur kata saya, itu normal. Oke. Saya lanjutkan ahli ya. Jadi suatu misal tadi ahli juga dipertanyakan oleh pihak penasihat hukum. Iya. Terkait dengan video YouTube. Mohon maaf sebelumnya, apakah ahli juga pernah melihat sebelumnya terkait dengan video YouTube yang dimaksud itu? Saya mengikuti secara intensif ya.
Nggak, jauh maksudnya sebelum video YouTube yang dimaksud oleh pihak penasihat hukum ini loh. Iya, saya sebagai orang yang bergerak di dunia linguistik forensik, saya harus peduli dengan berita-berita yang berkaitan dengan penggunaan bahasa berdampak hukum. Ya. Nggak, maksudnya terkait dengan pertanyaan penasihat hukum tadi, itu kan pertanyakan ke saudara ahli bahwa di tayangan video YouTube channel Bang Edi Channel itu bla 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 kan seperti itu. Lah maksud saya, secara substansi materi di dalam video itu, apakah ahli pernah melihat secara langsung? Melihat saya secara Melihat langsung. Berarti tahu gaya Tahu bahasa itu, terdakwa saya tahu. menyampaikan bagaimana? Durasinya saya tahu. Itu saya transkrip, itu dijadikan materi perkuliahan di ruang kuliah sama saya. Menurut pendapat ahli sesuai dengan kalian saudara, apakah penyampaiannya terdakwa di dalam video itu datar, intonasinya naik turun atau bagaimana? Apanya? Intonasinya datar, naik turun, ataukah ada Fluktuatif, ya. fluktuatif ya? Naik turun ya? Naik turun. Berarti ada yang pelan, Iya, ada yang kata penekanan gitu iya, ya? Betul. Oke. Terima kasih ahli. Kita lanjutkan. Tadi ahli dalam catatan saya ada menyampaikan kalau nggak salah, ada penutur, ada korban, ada pihak yang dirugikan itu menjadi dampak hukum. Betul seperti itu ahli? Gimana maksudnya? Makanya ini mohon koreksi kalau salah. Dalam catatan saya tadi yang saya catat, dari sepenggal pernyataan ahli bahwa ahli menyampaikan ada penutur, ada korban, ada pihak yang dirugikan, itu menjadi suatu dampak hukum. Ya. Betul ya ahli ya? Nah, dikaitkan dengan sebelumnya tadi, terkait dampak hukum yang dimaksud. Apakah ini dampak hukum yang terjadi, timbul dari cara bahasa yang dimaknai berbeda oleh penerima, sehingga dampak hukum itulah yang dimaksud? Apakah seperti itu? Saya tidak mengikuti respon publik. Enggak, Ya. secara teoritis maksudnya, bukan respon publik, tapi secara teoritis terhadap jawaban saudara ahli tadi. Secara teoritis keilmuan, dampak hukum seperti apa? Itu ya, setiap keilmuan. Tuturan, ya, itu dampaknya macam-macam, ya, bisa dampak individual, dampak sosial, dampak kultural, bahkan dampak profesional, bahkan dampak hukum, ya, itu gradasinya berbeda-beda, ya. Nah, saya sebagai seorang ahli di bidang dampak hukum dari penggunaan bahasa, saya katakan baru seseorang itu bisa dapat dampak hukum dari perbuatan berbahasanya kalau ada kerugian material. Itu juga bukan kata saya, kata aturan hukum, ya. Gitu. Undang-Undang ITE nomor 28 dan kesepakatan antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan Menko Info, ya. Itu bahkan ada catatan tambahan dari Kapolri, sedapat mungkin laporan-laporan tentang Undang-Undang ITE ini dilakukan diskresi. Apa itu diskresi, Pak Jaksa? Pengesampingan. Ya, jadi diselesaikan secara musyawarah. Karena kebanyakan potensinya itu salah pengertian, ya, miskomunikasi, gitu. Energi kita habis sebagai bangsa hanya untuk ngurus-ngurus seperti begitu, ya. Sangat bijak itu Kapolri, ya. Itu diskresi dong, gitu. Karena itu juga proses hukum yang halal, ya, diskresi itu. Itu seperti begitu, ya. Selanjutkan ahli. Ya. Terkait dengan kata maupun bahasa. Ya. Satu contoh mungkin kita baru mengenal hari ini, Ya. di persidangan, kan gini. Saya membuat suatu Maaf, analogi. pendengaran saya kurang bagus ya. Jadi terkait dengan tata bahasa, Bagus, ya. ya seperti itu ya. Ya, Nah, cukup. saya sebagai jaksa dengan Profesor Dr. Aceng Ya. baru mengenal pada hari ini, kan gitu. Ya. Ini terkait dengan bahasa, terkait dengan linguistik forensik. Ya. Apakah secara ketatabahasaan yang kita baru ketemu saat ini, saya menyampaikan langsung mengatakan, maaf Prof. Aceng, apa yang biasanya secara ketatabahasaan itu melatar belakangi sehingga saya baru kenal menyampaikan maaf ke Profesor? Pasti saya bingung.
Ya. Bingung kan? Ya, karena kata maaf muncul itu ada pemicu wacananya. Oke. Permohonan atau tindakan perilaku yang kurang berkenan. Biasanya begitu. Itu pada umumnya. Iya. Seperti itu. Makanya Prof tadi menyampaikan bahwa saya bingung. Iya. Karena baru kenal kok tiba-tiba minta maaf. Iya. Gitu ya, secara tata bahasa ya. Hmm. Oke. Terima kasih Profesor. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan rekan yang lain dulu. Sambil saya mikir juga. Ya. Terima kasih majelis, kami lanjutkan. Mungkin ke majelis, menghadap ke Ya, ya. majelis. Tadi saudara ahli berkali-kali mengatakan inlokusi, perlokusi, aksi, reaksi, ya kan. Intinya yang kami tangkap adalah di situ ada penutur, pemberi tuturan, dan ada orang yang menerima tuturan. Yang ahli lihat, ya. Karena ahli tadi mengatakan bahwa lihat di video di YouTube itu kan terdakwa sebagai penutur, betul? Yang terjadi di YouTube itu Edi Mulyadi sebagai penutur. Cukup, saya lanjutkan. Dan, ya. Saya cuma tanya, benar nggak dia sebagai penutur? Ya kan? Saudara mengatakan betul. Kemudian di saat itu video itu, ya kan, tuturan yang divideokan itu diupload ke YouTube, ya, diupload ke YouTube 2 kali penguploadan. Apakah saudara juga lihat ada 2 kali penguploadan? Saya tidak Melihat. melihat. Ada 2 kali penguploadan. Kemudian dari YouTube itu tuturan itu diterima, nyampe ke seluruh. Siapa aja yang nonton YouTube, bisa orang dalam negeri, bisa orang luar negeri, pokoknya dia yang menonton video itu. Yang saya tanyakan, apakah orang itu juga masuk sebagai yang diistilahkan sebagai penerima tuturan di dalam YouTube itu? Karakteristik YouTube ya itu terbuka. Ya, Ya. Jadi semuanya bisa mengakses. Ya. betul. Itu ya, yang memang memiliki aplikasi untuk masuk ke situ. Gitu Betul. ya. Jadi tidak ada batas-batas negara, geografis, kesukuan dan sebagainya. Betul. Itu informasi yang sangat terbuka. Betul. Jadi siapapun yang menerima tuturan itu boleh dong bereaksi. Boleh. Boleh ya? Boleh. Berhak dia. Boleh. Artinya nyambung gitu loh. Artinya si terdakwa ini mengatakan sesuatu, memberi tuturan dia. Kemudian ada orang yang menerima tuturan itu, nyambung dong kepada orang itu. Kemudian orang-orang itu nggak satu ya, ada beberapa, ada mungkin ribuan ya yang ada di daerah itu, dia melakukan reaksi, nyambung berarti ya. Ini adalah inlokusi perlokusi yang seperti saudara sebutkan tadi. Cukup majelis, pertanyaan dari kamu. Dari JPU cukup majelis. Alhamdulillah. Luar biasa. Sudah cukup ya? Bisa istirahat? Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Tanggapan saya menyatakan apa yang disampaikan saudara ahli kali ini sudah pas, sudah benar, dan saya ingin sedikit garis bawahi bahwa harus dilihat pemaknaannya oleh siapa, kepada siapa. Tadi secara sangat sederhana menjelang akhir saudara ahli mengatakan kalau si A bertanya kepada B, sudah makan, tapi yang jawab C itu jadi aneh. Dalam konteks ini saya bicara kepada pemerintah soal IKN, tapi dipanai oleh kelompok lain jadi aneh. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya bisa permisi. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya.
Pak.